budaya positif. Salam damai, budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas mengenai budaya positif ini salah satu bagian visi misi SMP 19, yaitu menciptakan budaya yang positif di sekolah. Makanya materi ini sangat penting Bapak Ibu dapatkan supaya apa? Supaya kita bisa mewujudkan visi misi. Tapi sebelum kita mulai kegiatan, supaya semangat, kita lihat dulu ya, semangat pagi. Siap ya? Siap. Siap. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. NKRI harga mati. Wah. Yes, luar biasa tuh. Makasih banyak Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dengan semangat pagi kita bisa bersama-sama berbagi mengenai apa sih budaya positif itu ya. Nah, ini adalah bagian dari tugas saya sebagai CGP Angkatan 10 ya, untuk mendiseminasikan budaya positif. Acara kita yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemahaman inti, yang ketiga eksplorasi konsep, yang keempat refleksi. Baik Bapak Ibu, membuka acara ini, mari bersama-sama kita berdoa membukakan dengan kepercayaannya agar kegiatan selama siang ini dapat berjalan. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, kita akan masuk ke kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Karena ini kan kita semua sedang sharing ya di dalam suatu ruangan supaya kegiatan berjalan dengan lancar. Maka apa yang perlu kita sepakati? Ada usulan dari Pak Rafi? Ya, saya. Nah, supaya kelas kita berjalan lancar. Saya biarin lancar. Kita bikin mode pesawat HP masing-masing. Oke, berarti HP-nya di mode ya, silent ya. Silent. Oke, terima kasih Pak Rafi. Apalagi kita ada sarannya untuk keyakinan kelas kita. Jangan bercanda, harus Fokus pada kegiatan, pada materi ya. Fokus kita kepada apa yang akan kita bahas hari ini. Bu Ida? Jam tepat waktu masih hari ini mulai. Kalau misalnya tidak tepat waktu, terlambat, itu ada konsekuensinya. Jadi kesepakatan bersama. Nanti kalau terlambat, yang terkait pengaturan waktu ya, atau waktunya sudah habis, kita saling mengingatkan. Terima kasih Bu Ida, kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Jadi kita meyakini yang pertama agar tidak mengganggu, maka HP semua di kemudian fokus kepada kegiatan. Yang ketiga waktu ya, waktu karena kita masing-masing punya agenda dan aktivitas. Terima kasih atas masukannya. Kita sepakati semua? Sepakat. Terima kasih. Kita lanjutkan. Sebelum masuk ke materi, tarik nafas dulu, hembuskan pelan-pelan, tenangkan pikiran dan hati, arahkan semua perhatian fokus pada hadirkan di pikiran kita rasa ingin tahu, rasa syukur dan rasa welas asih. Sudah? Oke, kalau sudah semua, kita lanjutkan ke tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada anak. Jadi Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan simbolnya apa? Ingkaso, Nolondo, Ingkayul, Ingkaso, Tutuli, Hada. Ya, itu adalah slogan beliau yang patut kita sebagai guru kita jalankan, kita implementasikan dalam keseharian kita di sekolah, di mana dengan konsep tersebut kita bisa menciptakan budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin
apa yang akan kita terapkan di SMP 19 sehingga tercipta budaya yang itu tujuannya. Ini tujuan khususnya adalah agar saya secara PJBP dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif kepada teman-teman semua, kemudian bagaimana menyusun langkah-langkah dan strategi nyata di sekolah kita. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Sama, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Bapak Ibu setuju tidak? Siapa yang mau memberikan pendapatnya untuk pertanyaan pertama? Pak Rapi ini yang berolahraga biasa di lapangan. Menurut Pak Rapi, hukuman dapat mendisiplinkan anak tidak? Jujur saja sesuai dengan pengalaman Pak Rapi. Saya Bu, Ya. kemudian saya sudah kawan anak-anak tergantung dari jenis hukuman yang kita berikan. Kalau menurut saya kalau hukumannya seperti yang positif, kalau saya kan olahraga nih, Ya. kebetulan kalau misalkan saya kasih hukuman itu yang berbentuk dengan olahraga siswa, contoh misalkan dia telah datang ke lapangan, saya akan kasih sanksi dia untuk misalkan lari di pinggir lapangan selama 3 kali putaran. Lari di pinggir lapangan selama 3 putaran. Jadi, itu dapat merubah. Dapat merubah Bu. Secara langsung itu sangat efektif bagi saya karena depannya atau minggu berikutnya pasti dia nggak akan ngulangin. Gitu. Oke, makasih Pak Rafi jawabannya. Jadi menurut Pak Rafi, karena Pak Rafi guru olahraga, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi Pak Rafi menerapkan dengan lari di pinggir lapangan gitu ya. Karena besok akhirnya tidak mengulangi lagi. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak tidak? Ini yang biasa suka piket ini pagi-pagi. Menurut pengalaman sendiri bagaimana? Biasanya saya menulis itu. Menulis, karena bisa menulis. Karena menurut penyebaran Iya. menulis. Jadi dia bercerita tentang kegiatan sehari-hari. Jadi ketika anak telat misalnya, terus anak disuruh menulis tentang kenapa dia telat gitu. Nah, berarti ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut dia gimana? Bisa juga dipakai, bisa juga tidak. Jadi kita lihat kondisi anak. Kalau misalnya Wida pernah punya pengalaman memberikan penghargaan kepada anak terus anak termotivasi. ya Pernah? misalnya Ya, misalnya kita memberikan pertanyaan sama dia untuk tetap kita kasih penghargaan dan justru teman-teman kalau sudah dikasih penghargaan seperti itu ya anak-anak seperti itu dia membangun motivasi terus berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan. Jadi muncul motivasinya setelah diberikan Iya. reward, muncul motivasinya untuk berlomba-lomba capai sesuatu yang Ya, tapi kita lihat dulu situasi situasi siswa. keadaan siswa. Baik. Tepuk tangan dong buat semuanya luar biasa. Jadi dari yang pertama ini setuju apa tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, kalau Setuju Pak Raffi. Ada yang tidak setuju? Setuju semua. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif ini setuju tidak? Setuju. Setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Oke, berarti intinya semua setuju, tetapi nanti kita akan membedah lagi lebih dalam tentang ketiga ini. Kalau kita sudah setuju karena kita pernah mengalami, mungkin pernah melakukan, apakah itu sudah sesuai? Apakah itu yang paling tepat kan dilihat pertanyaannya dengan kebutuhan anak untuk perubahan perilakunya. Nah, topik dalam eksplorasi konsep kita adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, tadi kita sudah praktek di awal ya, keyakinan kelas. Kemudian
kemudian 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kelima restitusi, 5 posisi kontrol, keenam restitusi, segitiga restitusi. Ini akan kita bedah bareng-bareng. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu di sini saya minta untuk ini ya. Ini kelihatan ya? Saya minta kita mau praktekkan ini ya. Berdua. Saya akan berikan secari kertas, tulis benda berharga atau sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu, letakkan di satu kanan, genggam erat, kemudian teman yang satunya berusaha untuk merebut. Nah, di situ perlu upaya ya. Boleh nanti dengan segala upaya untuk merebut benda yang ada di tangan. Silakan ditulis. Berdiri kali ya, lebih seru ya. Silakan ditulis dulu. Sesuatu yang berharga menurut Bapak. Benda. Boleh benda, boleh Makhluk apa hidup. saja. Makhluk hidup boleh. Bisa. Boleh. Oh, Pak Rafi. Iya. Istri gitu ya. Oh, dia Bu. Iya. Boleh berarti suami sayang istri. Iya. Ya, sekarang berdiri, berarti berhadapan, digenggam, dan kemudian saling merebut benda berharga milik temannya. Jadi yang satu memegang, yang satu harus digenggam sekuat tenaga supaya tidak diambil oleh orang lain. Di satu sisi kita juga berusaha mengambil. Oke, berdiri. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, sebentar. Ayo, saya berlanjut. Apa salah kamu? Nah, kita sama-sama bisa. Itu baru ketiga selesai ya. 1, 2, 3. Oke, silakan duduk. Sampai setitik membunuh. Sampai setitik dalam penghabisan dan penghabisan. Luar biasa. Nah, dari games tadi Saya kurang Tahan Sini aja. dari games tadi itu sebenarnya menggambarkan tentang yang namanya teori kontrol atau posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Ilusi kita membayangkan guru mengontrolmu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi. Artinya yang kita bayangkan. Kemudian dari permainan tadi, pengalaman apa yang Bapak? happy. Senang. Iya, Susah tidak Bu mempertahankan hak kita? Mempertahankan milik yang berharga? Susah. Kalau ada orang lain yang mau mengambil, Ditonjok. kita mempertahankan dengan sekuat tenaga ya luar biasa. Iya, kok sejauh itu kita Happy kan sekuat tenaga. Ya, nah perubahan paradigma, stimulus respon atau teori kontrol. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Diri sendiri, diri kita sendiri. Kadang kita begini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita maksa kacamata kita pasangkan di orang lain. Kita maksa dia memandang sesuai pandangan kita. Itu yang sering terjadi. Tetapi harusnya menurut teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau kita ini sekarang berada di kelas, kita bayangkan. Selama ini kita ingin anak murid kita berpandangannya sama dengan kita. Tapi padahal anak murid kita memiliki pemahaman atau pandangan yang berbeda tentang apa
dia alami saat. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering begitu ya? Dia bolos, salah kamu. Dia tidak mengerjakan tugas, salah. Dia tidak berkata dengan baik atau berkata sopan, salah. Lambat, salah. Jadi perilaku buruk dilihatnya sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita seperti itu. Saya pribadi pun masih seperti itu. Nah, menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita semua manusia melakukan sesuatu itu pasti ada tuh. Ketika gue bilang saya tonjok, kalau kita mendengar aman gitu ya. Tetapi mungkin ketika kita dalami ada tujuan di balik itu. Kalau tidak dengan keras, tidak dengan tegas, anak tidak nurut, gitu kan? Jadi setiap kita punya alasan, setiap perilaku manusia itu punya alasan. Murid-murid kita pun sama. Jadi kita tidak bisa melabel dia itu nakal, dia itu salah, dia itu gak benar, karena dia pasti perilakunya memiliki tujuan. Nah, tinggal tujuannya seperti apa. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang biasa di mindset kita selama ini. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makanya ketika tadi Bapak ini menuliskan sesuatu yang berharga terus diinterpretasi orang lain, pasti Bapak ini punya mekanisme pertahanan diri ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena setiap orang punya kehendak dan keinginan masing-masing. Pemaksaan ada pada suatu kedudukan gagal. Jadi pemaksaan. Jadi kalau tidak berhasil dipaksa gitu. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah kolaborasi. Kemudian model berpikir menang. Wah, kalau dia nggak nurut sama saya, dia nih yang menang nih, saya kalah. Kalau masih ada yang kita harus kok. Jadi model berpikir menang. Jika saya bisa mengubah perilakunya, kita sudah berhasil. Ya. Ketika dia sudah muncul motivasi intrinsik yang muncul dalam diri untuk kesadaran bahwa ini saya salah, sebenarnya kita sudah ya. Lanjutkan dengan disiplin positif. Nah, ini materi intinya sebenarnya ya Bapak Ibu. Jadi ini disiplin positif ini teori dengan disiplin positif itu banyak ragamnya, banyak caranya. Teori kontrol atau teori pilihan ini menurut William Glasser. Yang akan saya terangkan ini adalah yang menurut William Glasser. Dikatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan itu bisa kita kontrol. Apa yang orang lain lakukan tidak bisa. Ya, di sini mengandung makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan mengenali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Jadi di sini yang dikedepankan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang universal. Misalnya, ketika anak itu terlambat, sebenarnya kita ingin anak itu perubahan sikapnya apa sih? Tidak disiplin, tidak terlambat. Dia punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Apakah kita bisa mengontrol rasa tanggung jawab itu? Kita bisa menumbuhkan perasaan tanggung jawab, kesadaran dia akan rasa tanggung jawabnya terhadap diri sendiri. Maksudnya di sini. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Di sini teori motivasi. Saya mulainya dari sini dulu ya. Realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran dunia yang berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Kelima, kesenangan. Selanjutnya,
kebebasan. Setiap kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya ada anak datang ke sekolah, ya, dia selalu mencari perhatian gurunya. Dengan apa? Ketika guru menamakan, dia temannya pegang-pegang, canda-canda. Itu kebutuhan apa, Bu? Yang Nomor 3, kasih sayang. kasih sayang dan rasa Diterima. ada ketika di kelas murid kita ketika disuruh ke depan guru terang, dia takut. Karena apa? Karena dia nggak selama ini tidak bisa menguasai pelajaran. Berarti penguasaan. Ada anak yang ketika di datang ke sekolah, dia kepinginnya main bola, senangnya main bola, tapi dilarang, bolanya disita. Kebutuhan apa? Kebebasan. Kesenangan dan lebih kesenangan, dia senang main Bola. Jadi setiap perilaku anak itu pasti ada memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita pun sama ya. Ya, masing-masing kita orientasinya berbeda-beda. Ada yang kurang itu, ada yang karena saya karena dapat tugasnya di sini, ada yang karena memang saya merasa jadi guru tuh keinginan gitu ini. Kemudian karena memang senang enjoy jadi guru. Ada yang memang karena jadi guru kan enak, bebas, bisa leluasa waktu. Jadi ini adalah dasar dari perilaku seorang guru. Dia para pihak. Nah, dari sini, dari kebutuhan ini akan mempengaruhi posisi kontrol kita. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan ada segitiga restriksi. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada yang menurut teori motivasi katanya untuk menghindari hukuman. Ada anak berperilaku, ada tidak? Bolos nanti kalau misalnya udah telat biar gak dihukum mending bolos aja. Ada nggak ya? Menghindari hukuman. Ada untuk mendapatkan imbalan. Iya. Besok menang lagi bikin prestasi biar dapat nih. Mau baca buku lagi yang banyak nanti dapat es krim dari Bu Siti gitu ya. Itu karena motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Kemudian untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, yang terbagus adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi dari dalam dirinya sehingga dia menghargai nilai-nilai kebijakan universal dari tumbuh rasa tanggung jawab, tumbuh kejujuran, itu kan nilai-nilai universal ya. Kita sepakati itu baik. Dari uraian tadi, apakah makna disiplin itu jadinya para Jadi kan tadi saya udah mulai pada lebar tuh. Ada teori kebutuhan, ada ini menurut orang. Jadi makna disiplin sekarang apakah masih sama dengan yang tadi itu? Berapa alat yang mereka? Ya, kalau menurut saya pribadi, makna disiplin itu lebih ke 5 tadi itu yang sederhana. Apa? Lebih ke kebutuhan hidup, disiplin positif. Jadi emang terkadang orang yang disiplin belum disiplin, tapi karena ada 5 kebutuhan dasar itu tadi. Kita akan membuat para jadi gini, yang namanya disiplin, apalagi disiplin positif, itu disiplin yang datangnya dari dalam diri, gitu. Bisa datang dari dalam diri kalau dia disentuh kebutuhannya. Betul nggak? Kadang kita dipenuhi kebutuhannya. Kadang kita memperlakukan siswa tidak sesuai dengan kebutuhannya. Anak butuh kesenangan, disuruh lari, tidak. Menjadi perubahan perilaku terjadi, tapi sesaat kiranya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya disiplin positif itu menumbuhkan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu ya. Kecenderungannya itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Itu kan disiplin secara umum. Nah, disiplin positif ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Tujuannya apa? Tadi memenuhi kebutuhan. Ya. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Ini bersifat universal lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun antar negara. Nah, misalnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dalam kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa, Seperti apa banget? Tadi ada kan ada yang namanya sistem reward. Kalau reward itu yang tumbuh motivasi eksternal apa internal? Eksternal, ada Eksternal. Karena bukan ada hadiah dari karena bank. ingin sesuatu dari orang. Ketika dia tidak ada rewardnya kita dapat, dia merasa semua jadi malas. Berarti untuk menghindari ketidaknyamanan, pertama motivasi eksternal, karena kalau hukuman itu kan berarti dia ingin menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan itu masuk motivasi internal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Kalau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, motivasi intrinsik atau internal adalah, nah di sini yang tujuan disiplin positif ya Bapak Ibu, Iya. untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ini yang mau kita tumbuhkan di disiplin positif. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara itu, apa Bu Mira kata Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi kata merdeka itu bukan arti bisa memerintah aja, tetapi bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya, bisa memerintahkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang baik menurut dirinya. Ini di hukum dan penghargaan, kita mau melihat kacamata itu dulu ya Bapak Ibu, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, maka kalau faktor eksternal tadi, dia pengaruhnya jangka pendek apa jangka panjang? Jangka pendek. Jangka pendek. Ketika dia tidak dapat reward, ketika dia bisa menghindari hukuman, dia akan melakukannya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Ketika dia tidak dapat lagi, dia jadi malas gitu ya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan Nggak boleh penghargaan. bukan tidak boleh. Kita tadi lihat itu masih level kita mengurangi Siti Bu, sering Kenapa mengurangi? Karena kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik. Makanya yang dikedepankan dalam kurikulum Merdeka adalah kolaborasi. Dan karakter apa yang mau kita tanamkan? Kemarin kan ya Pak Edu menyampaikan sebelumnya, ini kegiatannya 5. Kegiatannya yang mau karakter ditanamkan, gotong royong, kepedulian, kan itu. Dengan apa? Dengan dia mengerjakan, misalnya mengolah sampah menjadi sesuatu. Mengolahnya sudah, tapi tidak jadi produk yang sempurna. Itu boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena yang kita mau tanamkan adalah prosesnya, gotong royongnya, karakternya. Apakah anak sudah muncul kepeduliannya? Oh, ada logiknya, ya kan? Nanti, oh
si Bedu ketika lagi bikin ekobrik temennya dia nggak ngasih ukuran nih kemudiannya. Oh si Ami mau dia berbagi dengan temannya bahwa dia memiliki ketemunya tidak bawa. Oh kelompok A gotong royongnya luar biasa, semua kerja. Penilaian kak, jadi kolaborasi. Nah ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Pertama, beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Misalnya apa? Berarti terima kasih kemarin O2SN sudah berhasil meraih prestasi. Kemudian dibilang push up, menggantikan kata tadi konsekuensi betul ya, bersihkan tumpahan air, konsekuensi. Kemudian disuruh tidak mengenakan sepatu, hukuman. Nah, tadi memilih lapangan, konsekuensi. Itu tambah. Kan hari itu fisik gitu ya? Untuk pelajaran PJOK. Oh, PJOK. Nah, Jadi ketika dia datang, standar, besok kamu kotoran tadi ya. Konsekuensinya kesepakatan. karena apa? Karena dia terkait dengan pelajaran PJ. Melanggar kesepakatan. Nah, sekarang nih perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Iko Hukuman itu sesuatu yang apa? berat. Menyakitkan. Disuruh kata celuin 100 kali, betul menyakitkan nggak Pak? Iya. Menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Artinya gini, ketika dia merusak kertas temannya, ya dia ganti dengan kertas yang baru, gitu kan? Membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Benar nggak? Itu anak. Jadi hukuman itu bisa membuat trauma, terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya, ya kan dia harus mengganti kertas temannya, atau pasti dia harus tidak nyaman ya. Tapi dalam jangka waktu yang pendek. Anak jadi membenci kedisiplinan itu hukuman. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman sifatnya paksa. Iya, kamu Paksa. Kalau konsekuensi stimulus tambahkan. Ini kalau tadi telah masuk ke kelas 10 menit. Konsekuensinya apa? Nanti setelah pelajaran kamu harus mengikuti ibu 10 menit mengerjakan tugas. Berikan tugas 10 menit. Jadi tanpa sesuai dengan apa yang dilakukan. Yang hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri sendiri. mengambil sampah itu maksudnya apa, Mbak? Mengambil sampah. Mengambil sampah, mengambil sampah. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman lah. Hukuman. Karena apa? Karena apa yang dia langgar atau dia tidak disiplin dengan apa yang diperintahkan sesuai nggak? Gitu. Nggak ada hubungannya nggak? Oh, gitu. Kalau misalnya nih, ayo anak-anak sampai di kolong-kolong meja, dibuangkan, dibuang keluar, atau Kan tidak dalam posisi dia melakukan suatu kesalahan, tapi ibu ingin kelas itu bersih. Beda ya. Nah itu konsekuensi logis kalau kelas kotor kan tidak bersih. rame-rame deh yang keluar nih, itu berarti kamu hukuman. Nah itu konsekuensi. Ulasnya bedanya nggak? Boleh. Antara hukuman dengan konsekuensi misalnya nih. Ibu rasa hukuman itu kan menyakiti diri sendiri, membenci itu kan. Nah kira-kira anak itu kadang dengan hukuman dia berubah. Artinya berapa persentase kah? Perubahan. Nah, itu Ya. kadang-kadang anak itu terima. Oh, Ini nanti kita akan bahas berapa persentase kalau dengan hukuman dan konsekuensi itu. Nah, itu ada nanti di posisi kontrol. Dan ketika kita berada di posisi kontrol apa dengan situasi apa yang tepat. Dia lihat, saya tidak mengatakan ini paling tepat ini kan. Tapi ada situasi di mana oh ini perlu, ini tidak perlu, ini perlu tidak gitu ya. Hukuman itu perlu atau tidak sih menurut Bu Asri? Nah sekarang kita bahas dari dampaknya. Dampaknya. Konsep diri anak jadi dulu. Nah, karena dia menganggap dia pantas dihukum. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Hukuman. Nah, merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak di. Kita kembali kalau ini anaknya bapak ibu guru, dia dihukum sama gurunya sampai merasa seperti ini.
dalam situasi yang memang harus dia itu memahami, memicu untuk memperbaiki perbaiki perilakunya. Nah, kita ada namanya konsekuensi logis. Tapi nanti ada lagi Bu. Konsekuensi logis ini kan konsep diri anak menjadi baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman. Kenapa? Karena dia ada time out. Jadi kalau dia datang keluar, maka ada time outnya dia harus mengembalikan yang telah itu ya. Kalau konsekuensinya. Oke, kita akan ke materi selanjutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tadi kan kita sudah mengenal apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Sekarang ada teori baru lagi yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini salah satu bentuk juga disiplin positif, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi, tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang yang setia. Restitusi ini menumbuhkan motivasi dari dalam diri kesadaran. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita akan lihat. Jadi ada tiga metode ya Bapak Ibu ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi kita mengenal ada tiga. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Anak boleh memilih, atau tidak, tergantung kesadaran di ini ada tidak nyaman untuk murid jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu. Jadi sifatnya menguatkan. Anak akan tersakiti kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak akan dibuat tidak nyaman. Restitusi, anak mendapatkan penguatan. Kalau itu yang korban mendapat keadilan Yang mana? ini yang nomor 3. Korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan. Biasanya hukuman kan aneh. Ya misalnya ada bertiga lagi berselisih berantem. Biasanya kita menggunakannya ini gitu kan. Kenapa? Supaya yang mendapatkan perilaku tidak baiknya dia merasa adil, dia begitu Jangan yang paling kencang itu. oh gitu. Ya, kemudian dan yang lainnya ya Bapak Ibu, sistem tidak akan berjalan karena murid takut. Nah itu hukuman, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau konsekuensi, di sini restitusi murid belajar untuk bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan yang lainnya ya Bapak Ibu nanti materinya akan saya share. Murid anak membenci peraturan kalau hukuman. Kalau konsekuensi anak menghormati peraturan. Restitusi anak menghormati dirinya dan orang. Nah, itu yang diharapkan ya. Ya bagaimana sih restitusi itu? Kata Bu Evi ini penasaran jadinya Bu Evi ya. 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Itu paradigmanya dulu. Paradigma mindset yang kita bentuk dulu dalam diri kita. Bahwa ketika kita memperlakukan anak itu, kita mentreatment anak itu bukan untuk menembus kesalahannya, tapi untuk belajar. Anak bisa belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Kedua, memperbaiki hukuman. Jadi kalau ada yang berselisih paham, bagaimana supaya dia bisa tidak berselisih lagi? Tawaran, bukan paksaan. Sifatnya tawaran. Jadi kita memberikan mau seperti apa? Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi akar permasalahannya, alasan kenapa dia melakukan itu harus digali. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik menurut teori saat ini untuk menumbuhkan kesadaran ya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya dia tidak dikucilkan, tapi dia dikembalikan lagi dengan kesadaran yang tumbuh dari dalam diri. Ini berarti saya salah nggak ya?
simpel praktis gitu. Jadi ketika ada anak berselisih, entah kenapa kita tarik gitu, merasa ubin. Kalau itu namanya posisi kontrol apa? Emosi Sebenarnya cekek sama temennya beda sama cekek sama temen. Jadi kalau dicekek beneran bagaimana? Itu meninggal. Nah disinilah posisi kontrol kita harus apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pemantau, apakah kita sebagai manajer, gitu ya. Tapi jangan sampai posisi kontrol kita malah menyakiti anak kita emosi. solusi ini udah Menurut ibu, menurut anak kalau dia benar-benar kepancing emosinya, beneran kasih mana? kalau sama-sama nyekek ini dulu provokator. Harusnya kalau lagi tegangan tinggi dia apa di sini? Kendor, ya Allah lagi tegangan tinggi meledak. Saya lagi udah ngecekek kayak gitu belum. Nah ini untuk merubah mindset atau paradigma kita ya Bapak ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Satu, keselamatan diri. Keselamatan diri. Menghilangkan panas, biar nggak panas Bapak. Biar nggak panas. Biar nggak melanggar aturan. Ya, bagus. Yang jelas jadi kita sepakat bahwa memakai helm ketika kita berkendara itu bukan hanya aturan yang dipaksakan, bukan, tetapi itu untuk keselamatan diri kita. Itu nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, gitu ya Bu ya. Jadi kita bersepakat bahwa kita harus melindungi diri kita supaya kita tidak aman pakai helm. Nah, itu salah gitu. Ketika kepolisian membuat suatu aturan itu, mereka itu sudah mengajukan dengan membuat helm, arti pasti ada manfaatnya. Ya, artinya gini, ketika kalau kita masukkan ke kelas, kita bikin aturan, ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang sifatnya universal yang kita sepakati bersama. Kenapa aturan itu sehingga ada gitu ya? Misalnya peraturan memakai sepatu yang sama, nilai-nilai itu sama. Tidak ada kesenjangan sosial. Tidak ada kesenjangan sosial. Tidak ada. Semua bagus. Berarti kita ingin anak-anak itu diperlakukan sama, gitu. Tidak ada yang milih-milih. Jadi ada nilai-nilai besar yang kita sepakati sehingga peraturan itu muncul. Tetapi yang kita kedepankan selama ini aturannya, gitu kan? Jadi kalau nggak pakai berarti melanggar aturan. Harus yang kita kedepankan adalah nilai-nilai besar tadi kebajikannya. Kenapa anak ada peraturan seperti itu? Disiplin. Jadi anak ada ketika ditanya seperti itu, ada muncul kesadaran dari dalam diri. Peraturan ini supaya saya bisa sama dengan yang lain, tidak membeda-bedakan. Iya. Jadi pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Iya, kenapa ada peraturan itu? Supaya tidak tertular oleh penyakit. Agar tidak tertular. Itu kan pasien COVID nih yang ngomong Sekarang yang bukan masuk COVID nggak pakai masker. menjaga kesehatan. Jadi nilai-nilai yang kita kesehatan adalah menjaga kesehatan supaya kita sehat. Karena sudah tidak Iya, kalau sehat itu tidak tertular COVID, gimana ceritanya? Menjaga kesehatan. Artinya ketika kita melakukan nilai apa yang kita angkat? Nilai kesehatan. Maka kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada disiplin. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali lagi kepada nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan motivasi ini kata kuncinya. Jadi menyadarkan siswa bahwa aturan yang dibuat itu ada nilai-nilai yang diyakini bersama bahwa itu yang mau disandarkan, bukan hanya kita menyalahkan terus dia dihukum kan gitu ya. Ini yang berarti kayak gini. Kita ada maksudnya dia. Jangan pakai. Kita lanjut ya, lanjut. Balik ke laptop.
yang ngomong yang merasa ya. Ini ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Awalnya ada peraturan kelas. Kita pengen ada kelas kita tertib, gitu kan? Kelas kita nyaman, bersih, gitu ya. Maka dibuat keyakinan kelas. Nah, kayak tadi kita di awal ya, kita ingin kegiatan ini berjalan lancar, maka kita sepakati apa nih? Waktu, kedua, fokus, ketiga tertib, ketiga disiplin waktu. Diutarakan ke anak. Iya, jadi dibikin kesepakatan. Jadi dia meyakini keyakinan itu bahwa itu memang harus dilakukan supaya kelasnya nyaman. Berarti harus sama bersih, menjaga kebersihan. Baru dibuat kesepakatan ke ada keyakinan dulu. Kalau kita ujuk-ujuk langsung ya bahasa Bekasinya. Anak-anak ibu maunya kelas 8A bersih. Jadi besok kalau yang buang sampah didenda 5.000. Paksa. Kita tuh. Menumbuhkan nilai-nilai keyakinan kelas. Dia paksa. Maka dari keyakinan keras akan muncul namanya lingkungan positif. Kalau lingkungan positif, budaya pasti positif. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada tabel Y, tabel T, dan tabel Y ini wajarnya yang paham ini tabel-tabel. Ya, ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, ini implementasinya kayak gini. Dan berlaku. Jadi kalau ketika hormat, satu orang bicara begini, yuk saya bantu. Kedengarannya kalimatnya begitu ya. Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Tolong ya, makasih ya, permisi, boleh pinjam. Itu adalah sesuatu bahasa yang terdengar di telinga. Itu sikap dari rasa hormat. Terlihatnya bagaimana? Terlihatnya berarti dia sudah berempati terhadap orang lain. Terus memegang barang milik orang lain harus dengan permisi, gitu kan? Senantiasa berbuat baik, berbagi. Itu kan kelihatannya ya. Jadi ada terdengar, ada kemudian perilaku apa yang muncul? Senyum ramah, kemudian memberikan salam hormat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, masuk tubuh yang tenang, tidak emosional, mau dengerin sama sekelas, gitu ya. Dengerin ya. Jadi rasa hormat itu akan tampak seperti ini. Ini tidak tampak. Bekerja tampak seperti ini. Tekun bekerja dan menyimak dulu, menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak, tidak menegakkan dulu, acuran gitu ya. Itu tugas tidak diberikan. Itu adalah dalam rangka untuk membentuk namanya keyakinan kelas yang tadi Muhajir ditanya. Nah, kalau ini kan peraturannya nih yang kita terapkan di kelas. Nah, sekarang keyakinan kelasnya apa sih yang mau kita tanamkan dari aturan ini? Coba. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti apa? Kerapihan. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Kepedulian. Hadir di sekolah 15 menit. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ini kasih sayang, empati, peduli, gitu ya. Dilarang menggunakan narkoba. Sayang diri sendiri, moral, kesehatan. Betul nggak? Bergantian atau menunggu giliran. Antri, disiplin, tertib, ya. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Keselamatan juga ya. Berarti ada keyakinan kelakiannya yang kita tumbuhkan ya Bapak Ibu ya. Nah nih, nah, makanya dari jawaban Bapak Ibu ya, tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen. Jadi ini bahasa ini yang kita berikan ke anak-anak. Penekanannya bukan di sini, tapi di sini. Jadi itu lebih ada kesadaran. Kenapa? Karena itu diyakini secara universal, semua orang meyakini itu hal yang baik kan gitu ya. Bisa ini tanahkan selantikan. Ini tadi ya kebutuhan yang sangat sehat itu ada kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, bertahan. Ini adalah kebutuhan paling rendah ya dalam hidup. Tapi kalau sudah kesenangan, kebebasan dan setiap orang berhak mempunyai kebutuhan dari yang kelima ini.
Misalnya kan tadi saya contohkan, Setiap manusia ya, anak itu tadi di kelas lagi asik-asiknya gambar, dia seneng gambar, tiba-tiba ada temannya yang ganggu, gambarnya rusak, dia malah berantem. Itu kebutuhan apa yang dia dapatkan? Kesenangan. Karena dia lagi senang, diganggu kesenangan. Jadi kira-kira seperti itu. Kebebasan sultan tidur di kelas. sultan tidur. Iya tidur dia. Artinya ketika dia diganggu kebutuhannya pasti dia akan bereaksi. Nah sekarang 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah ini yang tadi terkait dengan pertanyaan yang dulu Evi. Kelihatan ya? Nah, Kemudian dia Nih ada 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah ini, kalau sebagai penghukum biasanya dia hadik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Itu penghukum. Dia akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Itu sini saya mau Ancaman ya, jatuhnya kalau hasilnya anak jadi memberontak, menyalahkan orang lain berbohong. Kalaupun ada perubahan perilaku sifatnya ketika ibunya tidak ada. Kaitannya dengan dunia murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. dia sayang. Murid yang mau itu saya. Iya, dampaknya murid mengulangi lagi kesalahannya. Iya betul. Metode ini. Betul banget kan. Pakai metode itu. Nah, ada juga pada posisi kita membuat orang merasa bersalah. Nah itu parah itu Dia bersama, ibu kecewa banget sama kamu. Kamu begini. Anak jadi merasa Itu nggak boleh juga. kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu tuh udah stres PMN nih. Kamu bikin benar ya. Makanya membuat anak merasa padahal yang kita lakukan udah hubungannya sama Ada. ada. Ya stres kita anak ini ikut stres. Nah ini ya, menyembunyikan, menyangkal dan jadi berbohongan. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya begini. Jadi anak rasanya rasa lu tahu nih gue guru lagi capek. Macam-macam. Jadi merasa anak jadi merasa lega. Itu posisi kontrol ya Bu. Sekarang sebagai teman. Nah ini guru muda nih. Ada bagusnya ada tidak bagusnya tapi. Ini. Kalau posisi teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayo lakukan ini dong. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu. Ntar ibu gak bantu loh. Hendra itu misalnya, ayo dong, kamu masuk dong demi ibu. Oh, Widodo. Anak jadi ketergan. Tuh nggak boleh Siti, karena tergantung. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kalau nggak ada guru itu, kadang kita juga posisi sebagai teman bagus juga jadi dekat dengan anak. Tapi di satu sisi juga anak jadi ketergan sama anak, jadi songong. Nah itu. Nah kemudian saya pikir bapak ibu itu teman saya. Ternyata begitu. Menjadi lemah, tidak mandiri dan Nah sebagai posisi kontrol pemantau itu menghitung dan mengukur. Biasanya kita kali kelas sebagai pemantau ya, biasanya. Apa peraturannya? Nah, ini saatnya PPDB. Ibu sudah share mengenai informasi PPDB. Juknisnya sudah paham? Jadi kita sebagai pemantau apakah anak itu sudah membaca informasi yang kita berikan. Nah, kamu sudah pelatihan, nah itu pemantau. Anak menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan dulu peraturan dan dihukum dirinya berkualitas. Terus berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini yang murid berkata seperti itu aja nih.
kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi pemantau itu lebih kepada yang memberikan stimulus mengenai berikut ya. Kemudian sebagai manajer, di sini untuk menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu sebagai manajer. Jadi kita kembalikan kepada menguatkan pribadi dia. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kata murid, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki ini? Ini namanya 5 posisi kontrol. Nah, sekarang kita berada di posisi yang mana lebih seringnya? Manajer penuh. Ini masing-masing ya. Oke. Jujur. Nah, yang ini. Kalimat ini benar nggak yang pernyataan pertama kita lakukan? Kalau kita mengatakan kalimat ini maka kita ini Kamu tidak pernah kenal, Bang? hukum. Ayolah, lakukan yang tadi teman itu. Ya. Apa diisi bulasnya itu kenapa diisi? Iya, untuk menguatkan. Sudah dibaca aja. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintangan ini pemantau? Dari bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oh, ini soal yang terakhir. Iya. Nah, di sini kita kadang sebagai pemantau, kadang kita sebagai manajer, kadang kita sebagai teman. Bayar ada ya bulasnya. Peraturan. Ini peraturan. Kan kita ini sudah ngomong 3 SPTJM. Ya, ini kan kalau kamu tidak kritik saya akan ini namanya diberikan hukuman. Kalau dia nilai-nilai sebagai manajer untuk memperbaiki apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini itu pertanyaannya. Padahal masalahnya sama. Nih, tadi kan para ini anak tidak tidak datang tepat waktu. Kalau kamu tidak datang tepat waktu lagi, nih saya akan hukum kamu dengan lari pinggir lapangan 2 kali, gitu kan? Besok kayak tapi latihannya begini. Apa yang kamu yakini? Kenapa kamu telat? Bagaimana memperbaiki masalahnya supaya tidak menyerahkan gitu ya para pihak, berubah paradigmanya. Sekarang kita praktek ke segitiga restitusi. Nah, terakhir segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika kita ini ada anak salah, ada anak bukan salah ya, ada anak berbuat sesuatu yang melanggar keyakinan kelas atau aturan. Kita yang pertama diinginkan menstabilkan identitas. Misalnya gini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalimatnya ya, contohnya. Masuk untuk anak Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu namanya menstabilkan identitas. Ini, Yani, manggil nih si Jeremy, anak sering berpakaian tidak rapi, sering disita kartunya, gitu ya. Jeremy. Setiap orang pasti pernah ngelakuin kesalahan. Sekarang ibu sudah mendapat informasi dari BPK menstabilkan ini benar kamu melakukan itu kan dia. Jadi menstabilkan ini, jadi dia benar, dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Kemudian validitas kebutuhan, tentu dia punya alasan melakukan itu, betul nggak? alasannya dia ibunya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita kan alasannya kita kan. Ibunya nggak ada dari pagi itu bapaknya. Ya, dia lihat bukan restitusi. Lagi jadi dia Berarti kebutuhan apa yang tidak perhatian. Perhatian. Kucingnya Kasih perhatian di kebutuhan dia adalah dirinya tidak kurang mendapatkan. Gitu kan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau kamu sedikit. Jadi seharusnya supaya kamu tidak ulang lagi atau tidak melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Jadi solusinya dari dia sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan.
Jadi dari pembicara tadi, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pasti kan dia ingin rajin, tekun, tertib gitu ya. Kita kuatkan lagi. Ini namanya segitiga Resti. Prosesnya menstabilkan imunitas, validasi kebutuhan, menanyakan ya. Nanti kita praktek ya. Ini sampai sini. Restitusi. Tadi udah dijelaskan ya, menstabilkan kebutuhan dan lain-lain. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan pernyataan yang bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara yang non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau ini yang bisa kita contoh. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan, yang kamu impikan? Apakah kamu bisa mengubah perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu atau yang lebih baik? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisa nggak kita memperbaiki? Gitu ya. Apa yang kamu lakukan saat ini itu sudah sesuai belum sih? Sudah oke belum sih menurut kamu? Jadi pertanyaan pemantik ini untuk anak. Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukan? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Jadi antara keinginan dan aturan yang ada kita tanyakan anak apakah dia memahami atau tidak. Ini pertanyaan intervensi lah. Jadi kita tidak langsung menjudge anak, menyalahkan anak, ada diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sebelum kita akhiri, ya kita refleksi dulu. Saya selesai di grup SMP, ada di tolong diisi. Nggak bawa HP, Bu Evi mau langsung isi di sini nih. Ini ya ada di sini. Ya boleh. Kita refleksi ya. Nah, di sini. Bu Siti mau ngisi juga? Berarti dari keyboard. Dari sini. Ya. Tulis dulu di subjeknya Bu Siti namanya. Ya. Siti Rohmana. Yang lain boleh mengisi dari HP masing-masing nanti muncul. Mana Bu Anissa? Di pakai SMP. Di mana? Ada linknya di grup SMP. Ya, Tapi kemarinnya nanti mana nih Bu? oh iya, hanya ditulis dulu namanya di atasnya. Pertanyaannya ini, baru apa yang mengubah paradigma dulu? Nomor satu dulu. Identitas kamu sudah orang. 4 orang di kota Mesti dirokok lagi ngisi. Mengisi di sini hantu. Dia mau nyanyi keyboard. Oh, Ayo tulis dulu. Bu Ina dari apa? Pindah lagi nih, pindah lagi ke situ. Ini dibuka per nomor ya? Iya, dia titik tiganya diklik. Oh, titik 3. Iya, nomor 1 tidak diklik. Oh, security check. Security check. Tidak di subjek. Oh gitu. Dan ada pendapatnya juga. Yang mana nih? Oh ini. Ya, Nah, ini pendapatnya. Iya. Sekitar 40 titik. Cek. Berapa kali nih? ada 4 pertanyaan. Nggak bisa Bu. Nomor satunya nggak ada plastik. Nomor 1 ada. Plastik. Nah, Security check.
Oh nggak muncul yuk. Ya kalau udah publish. Enggak lah. Ayo tetap gini. Perasaannya, ya. Gimana caranya? Ini enggak buat saya ini yang nama udah mengarahkan Oh ya, main berupa mindset dulu. Banyak paniknya. Kepanjangan lu, ini bawah. Isinya. sabar Bu Evi. Ini ada dua ini. Iya. Terusin dulu. Aku sini nggak selesai. Ini di bawah, HP-nya di bawah. Taruh di sini aja. Kirimnya gimana Mas Ri? Ini sudah. Tambah, jadi Yang saya mana? Iya. Dua-duanya mana aku kasih? Aduh, Bu Siti dari publish belum? Umi ini udah nih, tidak apa. Ini si Mila. Orang juga itu sama. Itu sudah pada muncul ya. Satu-satu. Sekarang Bu Evi, pertanyaan Oh, ketiga ya. satu-satu. Ketiga ya. Semua ya. Bu Evi, pertanyaan ketiga itu kan pertanyaan ragu apa ragu selama ini apa yang telah dilakukan? Apa yang telah dilakukan selama mengikuti modul ini? Jadi sebelumnya Bu Evi itu berperannya posisi kontrolnya sebagai apa? Nah silakan Bu Jadi Evi. posisi kontrol ada berapa? 5 ya? Ya. Sebelum saya akan menjadi kamu, Ampok yang ini boleh kan isinya di bawah? Nggak muncul. Mana di sini nggak muncul. Iya di situ. Saya bawa dulu yang nih tadi di bawah aja. Ya. Tapi satu dulu. Ya boleh. Iya Bu, siap. Oke, Bapak Ibu sambil mengisi ya. Enggak, Ibu. Enggak. Ini ya? Enggak. Kamu adanya. Ngomong itu maksudnya ngomong. Sambil dimakan dan diminum Bapak Ibu ya. Tapi Habis. Disuruh deh. apa Bu namanya nih? Jadi positif atau disiplin positif. Kamu yang mana? Yang mana? Nah sini Bu Siti Rokaat refleksinya baru apa yang dapat mengubah paradigma saya bahwa sebagai anak didik tidak hanya bisa menyenangkan dan menghukum peserta didik, tapi juga harus menjadi pendamping dan motivator. Tepuk tangan dong buat Bu Siti. Terima kasih. Kemudian Wah berat ini Bu, saya nggak bisa memperhatikan kata kayak Mbak. Ya, kayak Bu Mbak. apa adanya aja Pak. Apa adanya aja. Iya. Aduh, berat. Guru video kan berbeda dengan guru Iya. bahasa Indonesia. Ini mau nih. Saya memahami Kemarin ya. Panglima ini apa panglima? Panglima sih nggak tahu deh. Saya memahami panglima. Udah. Saya memahami Ya. paradigma itu. Paradigma. Paradigma pendidik. Bu tadi Among ada berapa? Paradigma Among itu ada sistem kontrol. Ini sistem kontrol. Ya. Paradigma. Kayak pengajar. Terus sebagai membuat rasa bersalah. Ya kan? Aman. Memantau
ini. Kuncinya iya. Mana? Suara apa kita? Sini kok bantuin lu tadi dia bagus bahasanya. Udah, ini satu lagi aja. Sebagai pendidik yang paradigma nih, bukan paradigma. Paradigma. Otak muda. Paradigma. Lu kan bahasa Indonesia nggak ngerti apa. Saya beli bukan bisa nih. Beli Ada pulsa. yang baru bisa dengan Ini ntar ya saya di pulsa dulu dengan pakai. Habis WP kita tutup ya kegiatan ini karena sudah Dulu sebagai sebentar lagi kita rapat. Apa 30 kan? Ya. dia dong kasus nih. Ini karena saya membuatkan materi biar pakai layar interaktif jadi lebih kelihatan. Hanya bisa menyalahkan tetapi juga menjadi pendamping dan motivator. Kemudian Bu Epi sebagai pendidik fasilitator sebagai media pendidik yang lebih kreatif. Bu Dita kedepannya akan diperbaiki karena setiap siswa memiliki keinginan mendasar dalam hidupnya. Terutama buat Bu Dita nih. Membuat kesepakatan budaya positif sebagai disiplin kelas. Oke, kelas kelasnya, saya kedepannya akan lebih baik lagi dalam mengatasi siswa. Tapi para mempunyai 5 dasar kebutuhan hidup. Alhamdulillah ada yang ini yang perhatian. Oke. Saya tangkap Bu. Kawan saya semua. Jadi seorang nenek dan Mila sebagai tenaga pendidik harus semakin memahami dan dapat menyelami paradigma yang ada pada peserta didik dan bisa kita istiqomah ya jadi diri sendiri buat diri menyenangkan, menambah pengetahuan dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas refleksinya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat buat anak-anak kita dan juga untuk diri kita sendiri sebagai guru atau tenaga pendidik. Amin ya robbal. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ibu semua. Ini karena ini tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ida Rosdiana, guru BK SMP Negeri 19 Kota Bekasi. Saya rekannya Ibu Lasri Pacarwati. Kesan saya terhadap Bu Lasri itu beliau orangnya tanggung jawab, loyalitasnya tinggi, kreatif, dan selalu memberikan inspirasi dan motivasi kepada rekan-rekannya. Tidak juga berinovasi pada sesuatu hal yang baru, cepat akrab dengan teman-temannya, dengan murid-muridnya juga. Perannya Bu Lastri di sekolah ini sebagai guru BK kelas 9 dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan serta sebagai penggerak komunitas guru belajar di SMP Negeri 19 Kota Bekasi. Harapan saya terhadap beliau dan juga pelatihan guru penggerak agar cepat lulus, sukses, kemudian ilmunya dapat diimplementasikan di sekolah ini. Demikianlah pendapat saya tentang Bu Lasri. Beliau sangat support kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abidin SPD, Kepala SMP Negeri 19 Bekasi, mengucapkan selamat kepada Bu Lasri sebagai guru penggerak angkatan 10. Bu Lasri sangat berperan di SMP Negeri 19 Bekasi, diantaranya sebagai penggerak pembiasaan budaya positif sekolah, sebagai penggerak dalam komunitas guru belajar, sebagai penggerak budaya sekolah ramah anak, dan menjadi toladan bagi guru lainnya. Dengan peran serta Bu Lasri sebagai guru penggerak angkatan 10 mendorong SMP Negeri 19 Bekasi menjadikan sekolah yang nyaman, aman, dan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.